mencari timba si anak dara. Di bawah sarang burung tempua, salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari tim Universitas Riau yang beranggotakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Di sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit namun memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati, sumber daya buatan, serta jasa lingkungan yang penting bagi kehidupan masyarakat. Potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Di sisi lain, pencemaran air merupakan permasalahan yang cukup serius. Aktivitas manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari menambah jumlah bahan organik maupun anorganik pada perairan dan mencemari air. Pencemaran perairan air tawar di Indonesia 80% disebabkan oleh limbah domestik, baik dalam bentuk cairan maupun dalam bentuk padatan. Dari limbah domestik yang bersifat cairan, 35% berasal dari buangan limbah rumah tangga yang mengandung bahan deterjen. Limbah rumah tangga dan industri kecil yang berasal dari penggunaan deterjen menjadi salah satu penyebab pencemaran air, karena dalam limbah tersebut terkandung fosfat yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals, khususnya SDGs poin ke-14 dalam menjaga ekosistem perairan, salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan eutrofikasi ini, yakni dengan menggantikan peran fosfat sebagai builder agent menggunakan mineral zeolit. Adapun bahan baku utama dalam pembuatan zeolit yakni natrium silikat yang didapat melalui sintesis menggunakan pasir silika. Merujuk pada data yang disajikan oleh Sumarno et al. Pada tahun 2015, di Indonesia tercatat bahwa total sumber daya pasir silika sebesar 18 miliar ton. Dan salah satu yang sangat potensial ialah pasir pantai Selat Baru Bengkalis. Pantai Selat Baru Bengkalis merupakan salah satu daerah yang terdapat di Provinsi Riau. Pulau Bengkalis sendiri terletak lebih kurang 200 km dari pusat kota Pekanbaru. Adapun pasir pantai yang digunakan merupakan pasir pantai yang terhampar sepanjang 100 meter pada bibir pantai ketika air sedang surut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Caprianda dan Winarno pada tahun 2019, kadar silika pasir pantai Selat Baru Bengkalis mencapai 88,3% dan sangat potensial jika dikembangkan atau dimanfaatkan lebih lanjut. Merespon kondisi tersebut, kami tim riset Nasi Bengkalis Natrium Silikat Pasir Pantai Selat Baru Bengkalis dari Universitas Riau dengan dibimbing oleh Ibunda Dr. Yelmida Aziz MSI, kami hadir membawakan solusi dalam gagasan kami yang berjudul Pemanfaatan silika pasir pantai Selat Baru Bengkalis sebagai builder pada deterjen untuk menurunkan eutrofikasi pada perairan sebagai implementasi SDGs poin ke-14. Eutrofikasi merupakan kondisi berlebihnya kandungan nutrisi dalam perairan sehingga memicu pertumbuhan alga, eceng gondok, dan tanaman lainnya dalam perairan. Eutrofikasi ditandai dengan adanya ledakan pertumbuhan alga dan eceng gondok sehingga secara tidak langsung membahayakan biota perairan seperti ikan, udang, dan lain sebagainya. Perairan dikatakan mengalami eutrofikasi jika kandungan fosfat dalam perairan berkisar antara 35 sampai 100 gram per liter. Adapun hal yang menyebabkan eutrofikasi antara lain penggunaan pupuk fosfat dan nitrat yang berlebih, pembuangan limbah cair industri ke dalam perairan, budidaya aquakultural, serta pembuangan limbah cair domestik seperti limbah rumah tangga yaitu deterjen.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah hal ini yaitu dengan menggantikan peran fosfat sebagai builder agent menggunakan mineral zeolit. Zeolit merupakan batuan atau mineral alam yang termasuk ke dalam golongan mineral silika yang berbentuk halus dan merupakan hasil produk sekunder yang stabil pada kondisi permukaan, dikarenakan disintesis melalui proses sedimentasi, pelapukan, maupun proses hidrotermal. Pada saat ini, ada sekitar 36 macam zeolit alam dan sekurang-kurangnya 150 macam zeolit sintesis. Di antara zeolit sintesis, zeolit 4A merupakan zeolit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan builder pada deterjen. Selain dapat didispersi dalam air, zeolit 4A juga dapat menyerap ion kalsium 2+ dan ion magnesium 2+, sehingga sintesis deterjen dengan menggunakan builder zeolit 4A tetap efektif digunakan jika dalam air sada. Sifat zeolit sebagai adsorben dimungkinkan karena struktur zeolit yang berongga sehingga mampu menyerap sejumlah molekul yang berukuran lebih kecil seperti fosfat atau yang sesuai dengan ukurannya. Penyerapan fosfat oleh media filter zeolit terjadi karena zeolit memiliki kemampuan dalam pertukaran ion. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dari gagasan kami antara lain: yang pertama, memberdayakan pasir pantai Selat Baru Bengkalis sebagai bahan pengisi deterjen dalam menurunkan tingkat eutrofikasi dalam perairan. Yang kedua, menyintesis builder deterjen yang mampu menurunkan tingkat eutrofikasi dalam perairan, serta menghasilkan suatu deterjen yang mampu mengurangi eutrofikasi dalam perairan. Dengan harapan dapat memberi manfaat: yang pertama, meningkatkan nilai guna pasir pantai Selat Baru Bengkalis; yang kedua, menjadi acuan bagi peneliti lain dalam melanjutkan penelitian; dan yang ketiga, menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan builder deterjen berbasis pasir pantai. Adapun dalam penulisan karya tulis ilmiah ini kami menggunakan metode penulisan hybrid, di mana kami melakukan deskripsi kualitatif serta pelaksanaan riset. Dalam pelaksanaan riset, adapun yang kami lakukan adalah proses sintesis natrium silikat menggunakan pasir pantai Selat Baru Bengkalis. Adapun metode yang digunakan antara lain treatment alat dan bahan hingga penghalusan pasir silika. Selanjutnya, pasir silika yang telah halus di-leaching menggunakan HCl 3 mol. Dan selanjutnya yaitu proses sintesis natrium silikat dan diakhiri dengan pengujian pada sampel. Adapun hasil yang diperoleh melalui proses leaching dengan menggunakan asam klorida 3 molaritas diperoleh sebesar 92,21%. Sedangkan berdasarkan hasil sintesis natrium silikat yang dilakukan, diperoleh sebesar 36,08 gram senyawa natrium silikat, yang mana sampel yang telah diperoleh selanjutnya dikarakterisasi dengan menggunakan FTIR, XRF, XRD, dan SEM-IDX. Berdasarkan hasil analisa XRF yang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kaprianda dan Winarno pada tahun 2019, diketahui bahwa kandungan silika dalam pasir pantai Bengkalis sebanyak 88,3%. Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian FTIR, diketahui bahwa telah terbentuk gugus Si dan senyawa natrium silika. Hal ini diperjelas berdasarkan data pada tabel berikut, di mana dapat diketahui pula bahwa telah terjadi pelepasan gugus SiOSi dan gugus vibrasi teku O-hamin dari silanol pada sampel. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisa uji XRD pada sampel, diketahui bahwa telah terjadi pembentukan senyawa natrium silikat pada sampel yang diuji. Namun, pembentukan senyawa belum terlalu murni. Hal ini ditunjukkan melalui data intensitas tertinggi 100% dari sampel yang jika dibandingkan dengan data ICDD natrium silikat yang condong berbeda. Namun, hal ini lebih condong mirip dengan data ICDD 100% dari silika. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat senyawa silika yang belum terkonversi ataupun bereaksi menjadi natrium silikat. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisa SEM, diketahui bahwa sampel natrium silikat masih dalam bentuk aglomerat. Hal ini menunjukkan bahwa sampel belum terlalu murni, dan hal ini kembali didukung melalui analisa EDX yang menunjukkan bahwa dalam sampel natrium silikat masih terdapat pengotor seperti karbon, aluminium, dan juga kalium. Selanjutnya, pada saat proses sintesis zeolit 4A yang merujuk pada penelitian Akbar 2016 dengan menambahkan larutan natrium aluminat secara perlahan-lahan ke dalam larutan natrium silikat dengan volume reaktan 60:40 mili sambil diaduk hingga larutan bersifat homogen atau diaduk selama 3 jam.
Setelah zeolit 4A terbentuk, maka selanjutnya zeolit 4A dapat digunakan sebagai builder pada deterjen. Untuk komposisi yang diperlukan pada sintesis deterjen dengan menggunakan zeolit 4A dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa silika pasir pantai Selat Baru Bengkalis dalam bentuk zeolit sebagai pengganti TSBP pada builder deterjen mampu mengurangi permasalahan eutrofikasi yang terjadi pada perairan air tawar yang disebabkan oleh limbah domestik yaitu deterjen dengan menggunakan sifat absorbansi pada zeolit. Dasar dari pengetahuan adalah rasa ingin tahu, puncak dari pengetahuan adalah ketidaktahuan. People without knowledge in his past history, origin, and the culture is like a tree without the root. Bumi merupakan satu-satunya rumah kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawatnya. Semakin kesini, lingkungan membutuhkan perhatian kita dari tangan-tangan yang mencemari. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim riset Nasi Bengkalis, kreatif, inovatif, inspiratif.